Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada satupun pasangan yang menikah dengan harapan rumah tangganya bakal diguncang badai, apalagi karena kehadiran orang ketiga. Tapi kenyataannya, nggak sedikit rumah tangga yang awalnya adem ayem, tiba-tiba memanas karena ada pihak lain yang ikut masuk tanpa diundang. Gejolak rumah tangga karena campur tangan orang ketiga ini bisa datang dari berbagai arah. Bisa dari mantan, teman kerja, tetangga, bahkan kadang keluarga sendiri yang terlalu ikut campur. Dan satu hal yang pasti, ini bukan masalah sepele. Di naskah ini, kita akan ngobrol santai, tapi serius, soal bagaimana orang ketiga bisa memicu retaknya hubungan suami istri, dan gimana cara menghadapi gejolak ini dengan kepala dingin dan hati yang tetap waras. Awalnya adem, lalu panas karena pihak ketiga. Bayangin deh, kamu dan pasangan awalnya punya hubungan yang mesra. Jalan bareng, bercanda bareng, bahkan masalah rumah tangga pun bisa dihadapi bareng. Tapi, semuanya mulai berubah ketika seseorang mulai masuk ke dalam kehidupan salah satu dari kalian. Entah itu teman kantor yang awalnya cuma ngobrol biasa, atau mantan pacar yang tiba-tiba muncul dengan alasan nostalgia. Lama-lama hubungan jadi renggang, komunikasi mulai dingin, dan perhatian beralih ke orang lain. Yang bikin tambah runyam, kehadiran orang ketiga ini seringkali dibungkus dengan alasan yang masuk akal. Misalnya, dia cuma teman kok, atau aku cuma kasihan sama dia lagi butuh teman curhat. Padahal, dari rasa kasihan itu bisa tumbuh rasa nyaman. Dari curhat bisa jadi kecanduan perhatian. Dan disitulah, titik awal kehancuran mulai terbentuk. Tanda-tanda ada orang ketiga. Gejolak rumah tangga karena orang ketiga nggak selalu langsung kelihatan. Kadang datangnya pelan-pelan tapi pasti. Ini beberapa tanda yang bisa jadi sinyal. 1. Pasangan mulai sering main HP diam-diam, tiba-tiba pasang password, atau menyembunyikan aktivitasnya di media sosial. 2. Perhatian dan waktu bersama berkurang drastis, dan mulai muncul alasan-alasan yang nggak biasa. 3. Sering membandingkan pasangan dengan orang lain, meskipun secara halus. 4. Emosi pasangan jadi tidak stabil, mudah marah, atau malah terlalu cuek. 5. Ada perubahan sikap drastis. Misalnya yang dulunya penyayang tiba-tiba jadi dingin dan sulit diajak ngobrol. Kalau kamu mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan buru-buru menyimpulkan. Tapi juga jangan tutup mata. Waspada perlu, tapi tetap dengan kepala dingin. Kenapa orang ketiga bisa masuk? Pertanyaannya, kenapa sih orang ketiga bisa sampai masuk ke dalam rumah tangga? Jawabannya bisa beragam. Tapi yang paling umum adalah karena ada celah dalam hubungan. Bisa jadi komunikasi antara suami istri mulai renggang, kebutuhan emosional nggak terpenuhi, atau rasa bosan yang tidak ditangani dengan baik. Saat hubungan dalam rumah tangga mulai hambar, kadang salah satu pasangan mencari pelarian. Bukan selalu karena niat selingkuh, tapi karena ingin mencari perhatian yang tidak lagi didapat di rumah. Dan ketika ada orang lain yang datang membawa kenyamanan, bisa jadi itu terasa lebih menarik. Tapi ini bukan berarti salah satu pihak harus disalahkan sepenuhnya. Dalam rumah tangga, dua-duanya punya peran. Kalau ada retakan, penting untuk melihat ke dalam dulu sebelum menunjuk keluar. Cara menghadapi gejolak ini. Nah, kalau kamu sudah merasa hubunganmu mulai terguncang karena orang ketiga, jangan panik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah ini. 1. Buka komunikasi yang jujur dan tenang. Jangan langsung meledak atau menuduh. Ajak pasangan ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan dengan jujur apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Kadang pasangan yang tergoda pihak ketiga bukan karena niat selingkuh, tapi karena ada luka yang belum disembuhkan dalam hubungan kalian. 2. Evaluasi diri tanpa menyalahkan. Coba lihat lagi, apa selama ini kamu sudah memberikan cukup perhatian? Sudahkah kamu jadi tempat nyaman untuk pasangan curhat? Evaluasi ini penting, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. 3. Batasi interaksi dengan pihak ketiga. Kalau sudah jelas ada pihak ketiga, minta pasangan untuk menjauh dengan tegas. Kalau dia sungguh mau memperbaiki rumah tangga, maka menjauh dari orang ketiga harus jadi langkah pertama.
Jangan beri celah lagi. 4. Libatkan Allah dalam proses pemulihan. Jangan lupakan kekuatan doa. Minta kepada Allah agar hati pasangan dilembutkan dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga. Kadang ketika hati kita lelah, hanya Allah tempat terbaik untuk kembali. 5. Cari bantuan profesional atau orang terpercaya. Kalau dirasa sulit menyelesaikan berdua, kamu bisa minta bantuan konselor rumah tangga atau ustadzah yang bijak. Tapi pastikan mereka bisa menjaga rahasia dan memberikan nasihat yang objektif. Pentingnya komitmen dan kesetiaan. Dalam pernikahan, komitmen dan kesetiaan adalah fondasi utama. Cinta bisa saja naik turun, tapi komitmen adalah yang membuat hubungan tetap berdiri. Jangan sampai hanya karena godaan sesaat, rumah tangga yang dibangun dengan air mata dan perjuangan malah runtuh begitu saja. Kesetiaan bukan cuma soal fisik, tapi juga emosional. Ketika pasangan lebih nyaman curhat ke orang lain daripada ke suami atau istri sendiri, itu pun bentuk pengkhianatan emosional. Maka penting banget untuk menjaga agar ruang komunikasi dan kepercayaan tetap terbuka di antara suami istri. Belajar dari gejolak, menjadi lebih kuat. Jika kamu pernah atau sedang mengalami badai ini, jangan langsung putus asa. Justru bisa jadi ini adalah momen untuk memperbaiki segalanya. Banyak pasangan yang justru jadi lebih kuat setelah melewati konflik besar, termasuk karena kehadiran orang ketiga. Dengan syarat, keduanya mau saling mengoreksi, memperbaiki, dan kembali ke niat awal pernikahan. Ingat, rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang tidak pernah bermasalah, tapi rumah tangga yang mampu menyelesaikan masalah dengan hati besar dan rasa sayang yang tetap dijaga. Gejolak rumah tangga karena campur tangan orang ketiga memang menyakitkan, tapi bukan akhir segalanya. Selama masih ada cinta, niat baik, dan usaha untuk memperbaiki, badai bisa diredakan. Jaga komunikasi, rawat perasaan, dan jangan beri ruang untuk orang luar masuk ke dalam hubungan yang seharusnya hanya milik berdua. Jangan pernah bosan memperjuangkan apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Karena rumah tangga adalah ladang pahala, tempat berjuang bersama, bukan tempat untuk saling menyakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.